sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan saya sendiri di sini sebagai Aulia Ananda akan memaparkan hasil proyek analisis saya dengan studi kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT Gojek Tokopedia dan Nadiem Makarim. Di sini saya akan membahas tentang pelanggaran hak cipta, yang dimana hak cipta itu sendiri adalah satu bagian dari kekayaan intelektual dan merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah satu ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu dengan sistematika Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana diketahui, sejak diundangkan pertama pada tahun 1987, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1987, Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia telah mengalami 3 kali perubahan. Perubahan pertama itu terjadi pada tahun 1987 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, dan perubahan yang kedua pada tahun 1997, yakni dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Selanjutnya kita masuk ke dalam pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatan tanpa hak, mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Selanjutnya, sanksi dan ancaman pidana pelanggaran hak cipta itu sangat bervariasi, diantaranya 1 sampai 7 tahun penjara atau denda dari 1 juta rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah. Lalu di sini ada pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Pada dasarnya, Undang-Undang Hak Cipta ada untuk masyarakat patuh kepada undang-undangnya. Namun, pada kenyataannya, setelah Undang-Undang Hak Cipta diundangkan, terjadi banyak pelanggaran hak cipta. Salah satunya yaitu studi kasus yang saya bawakan saat ini. PT Gojek Tokopedia ini diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh salah satu bos pemilik ojek online Bintaro, Hasan Azhari, dengan nomor perkara 96 garing perdata sus hak cipta garing 2022 garing Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat pada 29 September 2022. Hasan Azhari meminta hakim menyatakan bahwa Gojek Tokopedia dan Nadiem Makarim telah melakukan pelanggaran hak cipta atau hak eksklusif penggugat selaku pencipta jenis ciptaan karya tulis dan program komputer yang substansinya mengenai cara pemesanan ojek online. Atas kasus tersebut, Hasan Azhari meminta ganti rugi kepada pihak tergugat sebesar 41,9 triliun rupiah. Rincian kerugian antara lain yaitu kehilangan penghasilan penggugat manfaat ekonomi secara 10 tahun berupa uang sebesar 10,8 miliar serta 41,9 triliun. Ternyata dalam kasus ini penggugat memiliki pokok materi yang sama dengan kasus perdata sebelumnya. Dalam kasus ini ternyata pokok materi yang diajukan oleh penggugat itu sama dengan perkara perdata sebelumnya. Jadi dalam sidang terakhir tanggal 14 Agustus 2022, hakim memutuskan untuk menerima dalil error impersonal dari Goto dan juga Nadiem Makarim, sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima, dan karena penggugat tidak melakukan upaya hukum untuk melanjutkan kasus, maka hakim menyatakan keputusan tetap dan kasus ini telah dianggap selesai. Kesimpulan dari kasus yang saya bawa ini adalah jelas bahwa Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan dipandang dari sudut ekonomi, perlindungan
kita dilakukan karena di dalamnya terkandung potensi ekonomi. Sekian